paling berjasa membangun agama Islam adalah para ulama. Dulu Al-Quran ditulis dengan tulisan Arab yang tidak sempurna. Titik mawon boten wonten. Ba, ta, sami. Jim, ha, kho, podo. Dal, nggak ada bedanya. Ro, zai, sama. Bisa baca nggak sama kira-kira? Sahabat bisa baca, sahabat. Tapi lama-kelamaan setelah generasi tabi'in, Islam berkembang keluar Arab, tidak bisa baca tulisan Arab yang tanpa ada bedanya satu sama lain. Maka yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab adalah seorang ulama, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Rodo angel jenenge ya, biasanya Toto Soekardi biasanya. Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59, wad'un nuqat 'alal huruf. Bikin titik siji ngisor ba, titik dua dhuwur ta, titik telu dhuwur ta. Abul Aswad Ad-Du'ali jasanya. Sampai yaumul qiyamah manfaat barokah. Ganjarannya kaya apa iku Abul Aswad Ad-Du'ali? Sehingga kita bisa baca tulisan Arab dengan gampang. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca tulisan Arab, terutama Al-Quran. Maka ada seorang ulama yang berjasa besar menggagas harokat, syakl. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa itu? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang wafat tahun 174 Hijriah. Mulai terang, mulai gampang baca tulisan Arab, baca Quran. Masih banyak orang salah baca Quran. Orang Banyumas, ada orang Banyumas enggak? Sampai sekarang alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, ya Allah awas. Saya ngakil. Itu artinya makhraj, keluarnya suara dari tenggorokan salah. Maka ada ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu tajwid. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Siapa namanya? Alah, sulit wis. Berjasa besar betul itu. Sekarang Quran kita tinggal baca, sudah ada harokatnya, ada titiknya, ada tajwidnya, tinggal baca. Oleh karena itu umat Islam harus bisa baca Quran. Minimal paling tidak Al-Fatihah. Kalau nggak bisa sholat. Syukur-syukur tambah kulhu, falak, nas, alif, lam, mim, ayat kursi, lima samawat untuk tahlilan. Itu penting berkat itu. Pesantren modern kayak apapun. Pesantren modern seperti apa? Harus santrinya wajib belajar Al-Quran. Hifdhan au nadharan. Apal-apalan atau membaca mujawwadah. Omong kosong. Kalau orang tidak bisa baca Quran dengan benar, dia akan barokah manfaat. Di Jakarta banyak orang ceramah pinter, enak pidatonya, ceramahnya. Begitu mengeluarkan dalil Quran, berantakan tajwidnya. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang mengeluarkan ayat Quran, jangankan dapat pahala, bahkan mendapat laknat dari Al-Quran. Karena bacanya tidak pakai tajwid. Jangan Kanjeng Nabi mboten wonten ilmu tajwid. Berarti bid'ah itu. Iya bid'ah. Memang bid'ah. Tapi ente nggak akan bisa baca dengan benar kalau tanpa bid'ah ilmu tajwid. Mau benar baca Quran harus pakai bid'ah ilmu tajwid. Paham betul?
dilayani ya jane ya mboten pantes, ora usah. Jane ora istilah ranting lho sing menjawab kaya ngoten niku. Ada lagi orang baca Quran. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulullah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Maka lahirlah ilmu nahwu, grammar. Ilmu nahwu digagas oleh Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kita tinggal belajar saja ilmu nahwu, insya Allah kita bisa baca kitab kuning, kita bisa baca tafsir, baca hadis dengan alat ilmu nahwu. Wis ono ilmu nahwune, tinggal ngaji tok wis. Masya Allah, orang ngarang meneh. Imam Sibaweh ngarang, jenengan kita tinggal pakai menggunakan. Berjasa mboten Imam Sibaweh? Berjasa. Ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah gelisah melihat banyak sekali hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah padahal enggak, bohong. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Nangkanya apa? Nanti pulang enggak? Lupa semua ini sudah. Syekh, bisa enggak bikin ilmu cepat? Ilmu metode menseleksi hadis, mana yang sahih, mana yang enggak sahih. Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. 1 minggu. Sudah jadi khalifah. Ya Amir Mukminin, 1 minggu. Lahirlah ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih kalau memenuhi syarat 4, muttasil, thiqah, dobit, adil. Kurang 1 turun derajat hasan, kurangnya akeh turun do'if. Do'if maktu, muqata, mursal, mu'allal, mungkar, makdub dan seterusnya. Ilmu ngeten iki adanya di pesantren. Di luar pesantren mboten bakal wonten ilmu kados ngeten iki. Paham mboten? Oleh karena itu sekali lagi yang paling berjasa membangun peradaban Islam, thaqafah Islamnya, wal hadar Islamnya adalah para ulama, para kiai, para ustaz asatid di pesantren. Ada lagi, banyak kalau cerita ilmu banyak. Imamuna Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Fustot, Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i hanya 54 tahun tua saya. Saya 70, Masya Allah. Kulo kali Ki Al-Masyri tua kulo loh, tua kulo. Ki Al-Masyri masih 6 lagi, masih sudah 5 masih. Kulo 70. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur meninggal 70. Lah kulo sekarang 70. Ya wis meh lah, kira-kira meh separuh.